Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina, sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan. Tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi infonya lagi bergerak, bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Berarti memang ada tujuan yang membuat film ini? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dengan pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya gimana Bu setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan saya segera tertangkap. Segera tertangkap.
muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan, Publikasikan ya, Bu, ya? dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau ke keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Oh gitu. pernah ada yang Gimana? datang. Datang. Iya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film. Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya enggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana 2 orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya? Kebanyakan langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? Bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke sini? sini. Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya agak kenceng. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus lama pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Talun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina sebelum 7 hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah
orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016.
Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan. Tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana, pada Rabu, 15 Mei 2024. Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Tapi kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Bagaimana ada persetujuan yang membuat film? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya Iya. niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh Iya. yang tersangka utama dan 4 pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya gimana Bu? Setelah polisi mulai memasang DPO, kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan Segera saya ditangkap, ya. segera tertangkap. Segera tertangkap. Muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan. Publikasikan ya, Bu, ya? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Oh gitu. pernah dan Gimana? datang. Datang. Iya 2 orang. Kenapa? Minta apa?
bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film. Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih, kenapa dibikin film yang ada nanti bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya, kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya enggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke ke sini? sini. Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus lama pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Taun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Taun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial
atau kata ya nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini, penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong.
Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan, tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Berarti Bang ada persetujuan yang membuat film? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dan pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya gimana Bu setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan saya segera tertangkap, muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan, Publikasikan ya, Bu, ya? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, ketika sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Gitu. pernah ada yang Gimana? Datang. ya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya nggak kenal. Setelah dia ngomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke sini. ke sini? Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus malamnya pergi lah mereka berdua. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Talun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu, 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini, penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan, tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Berarti Bang ada persetujuan yang membuat film? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dan 4 pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya gimana Bu setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan saya segera tertangkap, muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan, Publikasikan yang dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, ketika sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Gitu. pernah dan Gimana? Datang. Iya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film, ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih, kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya nggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke ke sini? sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus malamnya pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Talun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisilah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini, penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan, tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Berarti memang ada persetujuan yang membuat film. Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dan 4 pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya gimana Bu? Setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan Segera saya ditangkap, segera tertangkap. Segera tertangkap. Muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan. Publikasikan ya Bu? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Oh gitu. pernah dan Gimana? Datang. Iya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti
Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya enggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke ke sini. sini? Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus lama pergilah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Tahun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Tahun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina sebelum 7 hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini, penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan, tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Tapi kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Bagaimana ada persetujuan yang membuat film? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya Iya. niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dengan 4 pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya gimana Bu? Setelah polisi mulai memasang DPO, kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan saya ditangkap, segera tertangkap. Segera tertangkap. Muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan. Publikasikan ya, Bu, ya? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Oh gitu. pernah ada yang Gimana? Datang. Iya 2 orang. Kenapa minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film. Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya enggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke sini. ke sini? Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus lama pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Tahun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Tahun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu, 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan, tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Tapi kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Bagaimana ada persetujuan yang membuat film? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya Iya. niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dengan 4 pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya gimana Bu? Setelah polisi mulai memasang DPO, kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan saya ditangkap, segera tertangkap. Segera tertangkap. Muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan. Publikasikan ya, Bu, ya? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Oh gitu. pernah ada yang Gimana? Datang. Iya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film. Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya enggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke sini. ke sini? Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus lama pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Tahun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Tahun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini, penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan. Tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Berarti memang ada persetujuan yang membuat film ini? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dalam pelaku itu. Iya. Dan harapannya gimana Bu setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapannya segera tertangkap, muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan, Publikasikan ya Bu ya? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Gitu. pernah ada yang Gimana? Datang. ya 2 orang. Kenapa? Minta apa dia? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film. Ini kan maksudnya kasusnya udah tutup nih, kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya nggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke sini. ke sini? Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus lama pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Talun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu, 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina, sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan. Tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Berarti memang ada persetujuan yang membuat film ini? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dalam pelaku itu. Iya. Dan harapannya gimana Bu setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapannya segera tertangkap, muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan, Publikasikan ya Bu ya? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Gitu. pernah ada yang Gimana? Datang. ya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya enggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke sini. ke sini? Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus malamnya pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Talun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu, 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina, sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan. Tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Bagaimana ada persetujuan yang membuat film? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dengan pelaku itu. Iya. Dan harapannya gimana Bu setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan saya segera tertangkap. Segera tertangkap. Muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan, Publikasikan ya Bu ya? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Gitu. pernah ada yang Gimana? Datang. ya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya nggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang rumah ke sini. ke sini? Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus malamnya pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Talun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu, 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina, sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan. Tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi kan infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakkan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Bagaimana ada persetujuan yang membuat film ini? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dengan pelaku itu. Iya. Dan harapannya gimana Bu setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan segera tertangkap. Segera tertangkap. Muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan, Publikasikan ya Bu ya? Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu Gitu. pernah ada yang Gimana? Datang. ya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film? Ini kan maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya, keluarganya yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya nggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang ke sini? ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kenceng. Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus malah pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jabar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Talun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu, 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisi lah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina, sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan, tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Ia lega mendengar polisi kembali bergerak untuk menangkap para pelaku. Saya sudah mendengar berita bahwa polisi sudah bergerak memburu pelaku. Sedikit bahagia, berarti tujuan kami memfilmkan kasus ini agar tidak tenggelam sesuai harapan, ujar Marliana. Pada Rabu, 15 Mei 2024, Marliana juga menceritakan bagaimana keluarga awalnya menolak saat didatangi tim produksi film yang ingin mengangkat kasus Vina ke layar lebar. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, keluarga akhirnya setuju untuk membuat film tentang Vina. Tujuan utama dari persetujuan tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kasus ini belum selesai dan membutuhkan perhatian lebih. Sekarang polisi infonya lagi bergerak. Bagaimana Bu melihat itu? Ya udah dengar berita polisi sudah bergerak, sedikit bahagia juga sih Mas. Keluarga semua bahagia dengar beritanya udah. Berarti kan, oh benar nih tujuan kami memfilmkan, tujuan untuk digerakan lagi itu udah tercapai. Jadi senang. Berarti Bang ada tujuan yang membuat film ini? Ada. Emang kalau awalnya niat persetujuan membuat film itu apa? Alasannya niatnya ya itu untuk membangkitkan orang-orang jangan tutup mata gitu karena kasusnya memang belum selesai. Gitu. Kan 3 orang lagi tuh yang tersangka utama dan 4 pelaku itu ya. Iya. Dan harapannya gimana Bu setelah polisi mulai memasang DPO kemudian bergerak, harapannya gimana? Harapan Segera saya ditangkap, segera tertangkap. Segera tertangkap. Muka-mukanya juga segera tuh di koran-koran atau apa gitu kan. Publikasikan yang Bu. Dipublikasikan gitu. Sejauh ini Bu, sejak film itu tayang, barangkali adakah yang tiba-tiba datang ke ibu atau keluarga? Sebelum tayang proses syuting itu. Oh gitu. Pernah dan Gimana? Datang. Iya 2 orang. Kenapa? Minta apa? Bilangnya kenapa dipersetujukan dibikin film. Ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih. Kenapa dibikin film yang ada nanti
bikin Ramai lagi. ramai lagi gitu. Saya bilang ini kan hak saya keluarganya, yang punya hak kan saya. Kenapa kok dilarang? Terserah saya dong mau setuju atau enggak, saya bilang. Kenal nggak yang datang? Enggak, saya enggak kenal. Setelah diomong kayak gitu gimana dua orang itu? Langsung pergi sih. Pakaiannya Langsung pergi. Pakaiannya apa, Bu? bebas. Bebas. Datang ke rumah sini atau Datang ke ke sini. sini? Ke sini. Nadanya mengancam atau baik-baik? Lebih ke Mengintimidasi. kayak ngasih peringatan gitu tuh. Berarti agak kencang ya? Iya, agak kencang. Kenapa disetujuin gitu? Loh kenapa Pak? Memangnya apa alasannya? Ini hak saya loh. Terus nggak lama pergi lah mereka. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Meski sudah 8 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menangkap 3 dari 11 pelaku. Tribun Jawa Barat berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di 3 tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Di Jalan Perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Sementara di Jembatan Talun merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku merekayasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri 3 pembunuh Vina yang masih buron. Sementara itu 8 tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Ada berita-berita yang mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Polisi membantah kabar salah satu pembunuh Vina di Cirebon, Jawa Barat adalah anak anggota Polri. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan dari publik terkait belum ditangkapnya 3 pelaku pembunuhan. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan viral kembali setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan informasi yang beredar di publik terbalik. Justru anak anggota polisilah yang menjadi korban pembunuhan, yakni Eki, pacar Vina. Terkait lamanya penangkapan 3 pembunuh Vina, Jules mengungkap kendala yang dialami polisi. Menurutnya, penyidik kesulitan dalam menelusuri identitas asli para pelaku. Jules menuturkan sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong.
Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy, 30 tahun alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini tak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina yakni Muhammad Rizky alias Eki yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka telah ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Tiga anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki hingga saat ini masih belum ditangkap. Padahal kasus pembunuhan tersebut sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham memberikan penjelasan. Jules menyebut polisi masih terkendala identitas asli para pelaku. Menurutnya, sejak 2016, saksi yang diperiksa tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Jules juga membantah salah satu pelaku pembunuhan merupakan anak anggota polisi. Justru anak anggota polisi inilah yang menjadi korban, yakni Eki, pacar Vina. Diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat seusai film yang diadaptasi dari kasus ini, yakni Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang terdakwa lainnya dipenjara 8 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon 2016 ramai lagi. Polda Jabar masih buru 3 pelaku peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki, kembali menjadi perbincangan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Polisi pun telah menetapkan 8 orang tersangka dan sudah diadili di pengadilan. Namun, ternyata kasus itu masih belum tuntas karena masih ada 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Terkait dengan status DPO 3 orang ini, kami telah melakukan upaya pencarian identitas ketiganya. Upaya pencarian ini sudah kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,
maupun 8 tersangka yang sudah divonis pengadilan, ujar Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga DPO ini. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, katanya. Jules pun menyebut justru korban bernama Rizky atau Eki yang merupakan anak dari anggota Polri, bukan para tersangka yang masih buron. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya. Jadi 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian, itu yang perlu kami tegaskan. Tambahnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon kembali mencuat setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis dan jadi perbincangan hangat. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Hingga kini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. Namun, 3 pelaku lainnya, termasuk pelaku utama bernama Egi, masih buron. Setelah film Vina, Polda Jabar mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO. Marliana, kakak almarhumah Vina, memberikan tanggapannya saat ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.